Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya materi pembahasan kita. Pada kali ini kita akan membahas tentang bab relativitas ya, salah satu materi pelajaran fisika di kelas 12 ya. Jadi di sini adalah materi kita tentang relativitas. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari beberapa konsekuensi dari teori relativitas khusus Einstein yang didasarkan pada dua postulat, gitu ya. Jadi di sini yang perlu diingat adalah postulat Einstein tentang teori relativitas khusus. Nah, jadi di sini yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan postulat? Ya, postulat itu sebenarnya semacam hukum begitu ya dalam fisika, akan tetapi tingkatannya masih sedikit di bawah hukum. Jadi pijakan ilmiahnya tidak sekuat hukum dan suatu saat mungkin bisa diganti ya kalau ditemukan ada fenomena-fenomena baru atau keterangan-keterangan atau hal-hal baru gitu ya, sehingga bisa diperbarui atau disempurnakan atau bahkan mungkin diganti gitu ya. Ini postulat ya, jadi sedikit di bawah hukum. Nah, jadi di sini teori relativitas ini didasari dengan postulat Einstein tentang teori relativitas khusus. Ada dua postulat. Yang pertama, postulat ini menyatakan bahwasanya hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama, dalam kerangka acuan inersial. Nah, ini yang pertama ya. Nah, jadi di sini hukum-hukum fisika ya, apakah itu berkaitan dengan gerak, apakah dengan hal yang lain ya, ini akan memiliki bentuk yang sama kalau kerangka acuannya inersial. Ya, inersial itu artinya tidak dipercepat. Ya, jadi tidak dipercepat. Itu arti dari inersial. Jadi nggak boleh ada percepatan di sini. Nah, kemudian postulat yang kedua menyatakan bahwasanya kecepatan cahaya memiliki nilai yang sama untuk semua pengamat. Ya, jadi kecepatan cahaya yang biasanya nilainya 3 × 10⁻⁸ ya, meter per second, ini akan tetap bernilai segitu ya, siapapun pengamatnya. Ya, jadi siapapun yang pengamatnya, apakah pengamatnya bergerak atau pengamatnya diam, maka kecepatan cahaya akan memiliki nilai yang sama ya untuk semua pengamat itu. Oke, nah dari dua postulat Einstein ini, maka ada beberapa konsekuensi ya. Jadi ada beberapa konsekuensi atau akibat dari pernyataan-pernyataan ini. Nah, ini yang akan kita pelajari pada teori relativitas ini. Nah, konsekuensi yang pertama yang akan kita pelajari adalah yang pertama nih ya. Ini adalah tentang, jadi ini konsekuensi ya. Jadi konsekuensi atau akibat ya, konsekuensi dari postulat Einstein. Ya, jadi ada beberapa konsekuensi. Yang pertama adalah yang akan kita pelajari ini tentang kecepatan relatif. Ya, kecepatan relatif. Nah, menurut Einstein, kecepatan relatif, misalnya kecepatan A relatif terhadap B itu sama dengan kecepatan A relatif terhadap X gitu ya, ditambah kecepatan X relatif terhadap B dibagi dengan 1 ditambah VAX dikalikan dengan VXB dibagi dengan C kuadrat. Nah, ini kecepatan relatif ya kalau menurut Einstein. Ya. Jadi di sini kalau kita ulangi ya, VAB itu adalah kecepatan A relatif terhadap B. Nah, itu sama dengan kecepatan A relatif terhadap X ditambah kecepatan X relatif terhadap B dibagi 1 plus VAX ya, kecepatan A relatif terhadap X dikalikan kecepatan X relatif terhadap B dibagi dengan C kuadrat. Ya, di sini C sama dengan kecepatan cahaya.
yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 ya meter per second itu. Nah, ini kecepatan relatif. Nanti kita lihat contoh soalnya saja. Ini konsekuensi yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, konsekuensi yang kedua ini berkaitan dengan massa relativistik. Massa relativistik. Nah, jadi massa relativistik ini untuk benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka massanya akan berubah menjadi ini M ya, massa ketika dia bergerak sama dengan massa diam, M0 itu massa diam, dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ya, atau bisa juga ditulis gamma dikalikan dengan M0 ya. Jadi gamma itu adalah 1 dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini disebut dengan tetapan relativitas ya. Nah, ini massa relativistik ya. Jadi M0 itu massa diam. Oke, kita lihat contoh berikut. Dua pesawat luar angkasa bergerak berlawanan arah dengan kecepatan 0,5 C dan 1/3 C. Maka kecepatan relatif pesawat pertama terhadap kedua adalah berapa? Oke ya. Jadi kalau kita ilustrasikan, jadi di sini misalnya ya, ini adalah planet misalnya ya. Sebut saja planet X nih ceritanya. Kemudian di sini ada dua pesawat nih. Jadi ada dua pesawat. Yang pertama ada pesawat, sebut saja ini pesawat A misalnya ya. Ini ada pesawat A. Ini bergerak ke kanan ya, ke sana nih. Kecepatannya relatif terhadap X itu adalah 0,5 C ya tadi ya. Jadi ini kecepatan A relatif terhadap X itu adalah 0,5 C dengan C kecepatan cahaya. Nah, kemudian ada pesawat yang satu lagi. Ini sebut saja pesawat B misalnya ya. Nah, ini ada pesawat lagi, sebut ini pesawat B. Nah, ini kecepatan B relatif terhadap X itu adalah 1/3 C. Tapi karena arahnya ke kiri ya, ini berlawan arah dengan yang A. Jadi ini minus nih ya, 1/3 C, gitu ya. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan, maka kecepatan relatif pesawat pertama terhadap pesawat kedua. Jadi yang ditanyakan kecepatan pesawat A relatif terhadap B atau B terhadap A ya, bebas nih ya. Nah, jadi kita nanti cuma mencari nilainya saja. Oke, kalau berdasarkan kecepatan relativistik tadi, maka kecepatan A relatif terhadap B itu sama dengan kecepatan A relatif terhadap X gitu ya. Ditambah kecepatan X relatif terhadap B dibagi 1 plus kalikan VAX dikalikan dengan VXB gitu ya, dibagi dengan C kuadrat. Oke, sekarang kita angkakan. Kalau dimasukkan angkanya, kecepatan A relatif terhadap X itu tadinya 0,5 atau setengah ya, 1/2 C. Ditambah kecepatan X terhadap B. Kalau yang ini kan kecepatan B terhadap X ya, itu minus 1/3 C. Berarti kalau kita balik, kecepatan X relatif terhadap B berarti 1/3 nih. 1/3 C gitu. Nah, dibagi 1 plus. Nah, sekarang kalikan. Kalau dikalikan kan berarti 1/6 ya. 1/6 C kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Oke? Nah, sehingga nanti kalau kita coret nih C kuadrat dengan C kuadrat kan habis. Jadi nanti coba samakan penyebutnya nih ya. Jadikan 1/6 aja lah ya. Ini dikalikan 3. Ini dikalikan berapa nih? Dikalikan 2 ya. Jadi per 6 ya. C gitu kan? Dibagi yang bawah. Yang bawah ini berarti berapa nih? 6/6. Ya, satunya dibuat 6/6 aja ya. Jadi 7/6 gitu kan ya. Oke. Nah, sehingga ini 6-nya bisa dicoret nih, ya. 6-nya bisa dicoret kan? Nah, jadi 6 ini dengan ini kan bisa dicoret nih. Oke? Jadi nanti di sini kita punya 5C dibagi dengan 7. Oke? Jadi jawabannya 5/7C. Mana 5/7C? Oke ya? Jadi jawabannya adalah C, ya. Ini salah satu contoh penggunaan kecepatan relativistik.